hadirin sidang Jumat, serta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebagaimana para khatib yang lain di mimbar-mimbar mereka, Al-Fakir selaku khatib di masjid yang kita banggakan ini berwasiat dengan wasiat takwa. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena berwasiat dengan wasiat takwa adalah salah satu rukun khutbah yang wajib disampaikan oleh para khutbah, para khatib di mimbar-mimbar mereka, baik di khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hidup di dunia ini tidak akan lurus-lurus saja. Pasti akan dicoba oleh Allah, pasti akan diuji oleh Allah. Dan cobaan dan ujian Allah itu datang kadang kepada diri kita pribadi, kepada keluarga kita, kepada harta benda kita. Tidak ada lain tujuan Allah agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang sabar menerima ujian tersebut ataukah tidak sabar dalam menerima tantangan dan ujian tersebut. Namun ketika Allah menguji seorang hamba, entah dengan sakitkah, kehilangan hartakah, merugikan dan lain sebagainya, bukan berarti Allah benci kepada kita, tetapi itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang sayang kepada kita dan Allah ingin mendengar rintihan kita sebagai seorang hamba. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Jikalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mencobanya. Fa idza sabara istafa. Apabila hamba tersebut sabar, maka Allah akan memilihnya. Jangankan kita, manusia yang hanya biasa-biasa saja, banyak dosa, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun Nabi termulia, Nabi teragung di mazhab yang maha agung, senantiasa diuji oleh Allah. Bahkan di detik-detik hari-hari terakhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 17 hari sebelum itu Rasulullah diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit parah, sampai-sampai Rasulullah untuk salat berjamaah pun dituntun oleh 2 orang sahabat. Padahal Rasulullah adalah orang termulia, orang terbersih yang disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah menguji kita? Maka dalam versi hadis yang lain, bahwa tujuan Allah menguji kita dengan penyakit, dengan kerugian, dengan harga bahan pokok yang mahal, tidak ada lain, kata Nabi, ma usibah abdun bi musibatin. Tidaklah seorang hamba diberi musibah oleh Allah dengan satu musibah, illa lidambin lam yughfar lahu illa biha. Ada kalanya kita banyak dosa, kita banyak maksiat, namun kita tidak punya amalan yang menjadi penghapus daripada maksiat tersebut. Akhirnya Allah uji kita dengan berbagai macam penyakit, dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam hal yang menyedihkan dan menyakitkan hati kita. Mungkin Allah Ta'ala menghapus dosa kita dengan cara ujian tersebut. Atau kata Nabi, dia orang soleh, dia taat kepada Allah memang, darajatin lam yakun yablugha illa biha. Mungkin dia punya derajat tinggi di sisi Allah, namun dipandang dari segi amal ibadah, ternyata amalnya tidak mampu menggapai derajat yang Allah sediakan. Akhirnya Allah uji dengan ujian yang bertubi-tubi. Untuk apa? Untuk Allah sampaikan dia kepada derajat yang Allah sediakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kata Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Sungguh kata Allah, betul-betul kami akan menguji kalian, hamba-hambaku, bi syai'in minal khawfi, dengan sedikit rasa khawatir dengan penyakit, sedikit rasa takut harga mahal, takut sakit, takut rugi dan lain sebagainya. Wal anfusi wa naqsin minas samarat bi syai'il khawfi wal ju'i, dan sedikit rasa lapar, wa naqsin minal amwali, dan sedikit kekurangan harta, wal anfusi, dan kekurangan jiwa, wal thamarat, dan kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, rugi dan lain sebagainya. Namun kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira, kekasihku Muhammad, orang-orang yang sabar. Kemudian kita bertanya, siapa orang yang sabar itu? Maka kata Allah, alladzina idza asabathum, orang yang sabar ialah mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berani mengatakan dengan hati dan lidah mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah, jiwa raga kami adalah milik Allah, harta benda kami adalah milik Allah, keluarga kami adalah titipan Allah, usaha jabatan kami adalah titipan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semua dan itu semua akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian sesuai kehendak Allah, lalu dihadapi dengan iman dan sabar, maka apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah menyatakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka yang ketika diuji lalu sabar, atas mereka ampunan Allah, berkah Allah, ridha Allah, wa rahmah, dan kasih sayang dari Allah. Dan Allah menyatakan, wa ulaika humul muhtadun, mereka-mereka yang diuji sabar adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga disayangi dan dibanggakan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam hal ini kita sering mengalami hal-hal ujian tersebut. Kadang penyakit tak kunjung sembuh, padahal berobat sudah kemana-mana, sudah berusaha tak kunjung untung, rugi terus, sudah tes kemana-mana tak kunjung diterima. Mungkin Allah punya jalan lain yang kita saat itu belum paham bahwa jalan tersebut adalah jalan yang terbaik menurut Allah. Ketika kita sudah berusaha, maka kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, silakan berusaha, silakan berikhtiar. Maka setelah berikhtiar, berusaha sudah selesai, maka fatawakkal 'ala Allah, pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, di momentum khutbah singkat ini, saya Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para pendengar dimanapun Anda berada, ayo tanamkanlah sabar dan ikhlas, serta perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap detik kita penuh dengan nikmat Allah, namun setiap detik kita pula kita yakin bahwa kita banyak dosa kepada Allah. Akhirnya kita wajib sabar dan wajib beristighfar atas dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah
hamba-hamba yang ketika diberi nikmat bisa bersyukur atas nikmat tersebut, ketika diberi musibah bisa sabar dengan pertolongan Allah, dan ketika jatuh terhadap maksiat dan dosa mudah-mudahan hati dan lidah ini disadarkan oleh Allah sehingga mau kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita memohon kepada Allah semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.